Shalom, salam sade, salam hari Jumat, salam datang bulan, agak drop lagi, merah ya. Tapi ya udah seperti kita perkirakan, makanya 2 hari ini kan saya bilang pas dia mulai drop, untuk swing jangan dulu. Kalau yang scalping boleh coba kan, karena scalping hitungan jam, kadang menit lagi ya, begitu ini dapat cabut gitu. Tapi kalau swing saya udah bilang kemungkinan masih bisa drop gitu ya. Ternyata terus kita juga tunggu monthly candle. Semalam saya bilang lebih baik ya kita nunggu monthly candle nutup, lihat kemana. Benar dia nutup rada drop juga. Tapi secara ini monthly-nya masih monthly-nya nutup dengan hijau tebal ya, lebih kurang 10% ya, masih dia hijau tebal 10%. Ada 10 atau nggak sampai ya, atau 9, sekian, lupa saya tadi saya cek, kayaknya nggak sampai 10, 9, sekian. Dia pas drop tadi kan dia nutupnya di 115,7 kalau nggak salah ya, 115,7 ya, kayaknya 115, ya nggak sampai 10%, 9, sekian persen hijau tebal monthly-nya. Tapi ya bukan berarti bagus. Tapi kalau lihat dengan weekly, kedepannya weekly masih akan agak drop ya. Ini udah Jumat ya, Jumat, Sabtu, Minggu, itu mungkin aja masih di minggu ini bisa agak drop juga, merah gitu ya kalau lihat dari weekly candle-nya. Jadi kita lihat di awal Agustus nih ya, mudah-mudahan nanti kalau weekly atau di minggu kalau dia agak drop, nah di situ mungkin bisa kita masuk swing ya. Kita lihat dulu lah. Maka kemarin 2 hari ini kan saya bilang sebaiknya untuk kalau mau masuk swing jangan dulu, lihat kayaknya masih bisa turun. Nah ternyata benar gitu. Anyway, sekarang saya buat video, market cap-nya drop 2,5% dibanding semalam ya. Kemarin kan masih di 3,89, 3 triliun, 89 billion kan. Nah ini dia drop 2,5%, posisi sekarang 3 triliun, 79 ya. Volume naik 4% ya, volume kemarin 174 billion sekian, ini dia agak turun, orang masih ambil ya. Ada yang lihat dia drop ya, masuk tapi nggak banyak, sekitar 4% lah, di 180,3 billion. Kemarin 174,6 kalau nggak salah volume transaksinya, jadi naik 4%-an. Tapi dominance-nya juga menguat ya. Kemarin saya buat video di 60,6, 60,7. Nah ini dia menguat lagi 60,9. Nah makanya kalaupun yang ini ngambil masih agak sulit pantul juga gitu. Kalau ada yang ngambil swing ataupun scalping, ini kalau scalping long agak sulit juga ini, dengan 60,9 agak sulit dia mantul ini kalau buat yang ngambil long ya. Fear and greed udah drop, tidak di posisi greedy lagi, tapi masuk ke posisi netral di 57%. Altcoin season 36/100 ya. Sekarang saya buat video BTC posisinya di 115,5 ya, yaitu 115.561 dolar. BTC turun 2,5% ya, dalam 24 jam ini ya, dalam 24 jam ini, sehari semalam ini BTC turun 2,5%, ETH 4,3%, hampir 4,5% ya. Di sekarang saya buat video ETH di 3.693, XRP turun di bawah, udah di bawah 3 dolar,
$2.99. Nah, XRP ini lihat apakah dia akan drop ke $2.76 ya. Mungkin di posisi itu bisa masuk cicil. Kalau yang mau cicil ya kita lihat lah, mungkin dia koreksi nih ya, koreksi dulu XRP, drop dulu dia. Solana juga drop 5,2%, sekarang di $170. Sui juga turun 7%-an, yaitu di $3.59 sekarang ya. Ya masih pada drop lah. Habar 7,5%, Habar drop dibanding kemarin. Kemarin masih 26 sen sekian, ini 25 sen 15 sen. 25 sen, 15 ya, hampir drop, mendekati akan drop ke 24 sen kayaknya. Avax, untung gua udah TP waktu kemarin itu yang dia sempat sorong ke 27 sekian, saya tunggu dia bisa tembus 27.30, ternyata nggak kuat nanjak, udahlah saya TP buru-buru, udah tahu tuh, udah syukur dia mau ada yang sorong ke 27-an kan. Kemarin itu saya harap-harap dia break di 25 sekian, 26 sekian, waktu itu saya nggak TP loh, saya pikir dia akan breakout, ternyata nggak kuat juga, jadi udah kelihatan ya udahlah. Akhirnya dia pas di 27 sekian, nggak kuat juga, udah buru-buru TP. Syukur juga lah, Avax ini udah drop 2236. Memang rezeki ya, nggak kemana lah ya. Yang rugi itu STRK, tapi ya rugi dikit sih, karena sempet dia mantul di 14 sen, saya waktu ngambilnya 14 sen 46 gitu. Nah, pas sempet mantul 14 sen, 11, 12 gitu. Ya rugi dikit, udah saya lepas, pusing saya lihat di hari H, nggak tahu nggak ada yang mau sorong tuh koin kan, padahal ada event bagus. Ya udah ketahuan di hari H-nya nggak ini, ya udah buru-buru lepas, ya rugi dikit sama rugi fee lah. Fee buy and sell 2 kali jual beli kan kena kita ya. Ya udahlah. Tapi ya lumayan, waktu itu saya lepas Avax, lepas STRK, jadi happy juga lah di Avax-nya, dapat lumayan ya swingnya. Sempet agak lama pegang Avax itu, padahal kemarin itu kalau 26 sekian saya lepas juga udah lebih oke gitu ya. Tapi sempet dia drop lagi waktu itu, untung dia mantul lagi ke 27 sekian. Nah ini kayaknya minggu ini masih buang. Kemarin efek dari, saya bilang kan, dari habis membaca Jerome speak itu kelihatan dianya hawkish, belum ada satu kejelasan. Ya ini apa ya, lepas barang dulu mereka, karena nggak ada positifnya. Dan kalau yang udah masuk, udah cuan TP, mereka kalau pos-pos ini ya ngolahnya ya, duit mereka cepet tuh, mereka switch, dapat sini switch kemana. Nah misalnya dia udah lumayan dapat di ETH, di BTC gitu, dia mau aman dulu sambil wait and see ke depannya, ya dia beli bond, karena belum ada kejelasan ini kan, kapan cut rate-nya di September pun belum jelas, dia belum ini kan. Jadi buat mereka sebulan 2 bulan ini masih dapat duitnya itu terus istilahnya menghasilin, walaupun ini kan kadang sekedar bunga, mereka kan bilioner itu lu dapat 0,5% aja udah berapa tuh ya kan sebulan kan. Jadi itu hitungan-hitungan mereka. Jadi istilah uang mereka tuh nggak ada yang istilahnya terduduk, akan terus beranak gitu. Itu mereka ya. Nah semalam seru, sau rada anomali juga semalam ya, sempet ini dolar menguat dengan event ini, dia sempet hijau. Padahal saya perkirakan dolar menguat, sau harusnya drop.
Makanya waktu di 9.329 waktu itu saya ambil shot kan, nggak tahu mantul dia rada anomali, sempet ke 3316, kena tendang saya waktu itu kan, bangke udah cuan dimakan balik gua pikir. Tapi saya masuk lagi di situ ya, masuk lagi. Nah sempet drop, saya TP, udah saya tidur. Ternyata tadi pagi agak lumayan drop lagi. Padahal tapi kalau udah capek saya malas lihat candle lagi, dapat dikit udahlah saya TP kan, udah ini. Padahal kalau saya nggak ini, kadang kan saya geblek gitu ya, kadang gua lagi pede banget, gua nggak jaga candle, udah gua biarin tidur gitu ya kan. Kalau apes ya udah kena tendang ya, lihat bangun tuh cek ada surat cinta gitu. Nah kemarin itu nggak pusing, agak ini, ya udahlah dapat dikit cabut lah. Padahal kalau gua biarin lumayan juga dia drop balik di bawah 33 kan, agak dapat juga harusnya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nah tadi pagi saya ada kegiatan, saya nggak sempet ini, dia sempet drop tadi pagi sempet ke 3280. Saya nggak cek, kalau saya cek dia di situ mungkin saya akan ambil long lagi gitu ya. Tapi yang nggak dapat, ya udah nih lihat dulu apakah masih bisa dia agak merah dulu nanti ya. Kadang posisi ini ya, kita kayak semalam saya habis ini udah tahu, saya bilang dolar kalau lihat eventnya dolar akan agak menguat, sau akan drop. Ternyata dia anomali dulu baru drop balik gitu ya, di bawah 33 lagi akhirnya gitu. Tapi ya itu timingnya kita masuk, momen kita masuk salah ya kena tendang juga, walaupun perkirakan kita betul pas dia rada anomali atau bandar kocok dikit ya kan. Nah itu, nah maka ini saya agak tunggu dulu. Nah kalau lihat dari event hari ini ya, nah, memang kalau data kemarin itu posisinya masih bagus sekali buat dolar gitu. Dolar masih kelihatan menguat. Nah benar, nih kan dia rada menguat dolar, indeksnya 99,8 nih ya kan. Makanya dia masih, saya lihat masih menguat gitu. Kemarin waktu saya buat kan udah dia menguat itu di 99,5 waktu itu. Nah saya bilang mungkin masih bisa menguat tipis gitu. Pokok istilah masih positif lah dolar indeks kalau lihat eventnya. Ternyata benar masih naik dia ke 99,8 ya. Nah yen tergerus, kau tolong bahas yen kenapa. Yen langsung kemarin udah agak drop dikit dari 149, sekian ke 148,8, terus malam melemah balik dengan dolar menguat ya. Nah yennya melemah sekarang di 150,6 ya. Ini yen melemah karena pertama dengan dolar menguat ya. Kalau Anda kotong bahasnya kenapa melemah, yaitu karena dolar menguat satu ya. Jadi dolar ke yen ya kalah yennya gitu, jadi drop. Nah kedua juga data ekonomi yang keluar kurang bagus ya. Data ekonomi yang keluar kurang bagus, makanya dia yen melemah. Tunggu kita lihat. Dan kemarin juga dia BOJ interest rate nggak ada naik ya, sama 0,50%. Nah dia punya ini data
apanya itu agak jelek. Household confidence untuk Juli juga turun. Yang diperkirakan agak bisa naik, ternyata rada turun. Merah. Makanya yen melemah gitu. Nah, lihat ini kelihatan CPI pada naik loh. Semalam kalau kita lihat data CPI Europe, negara-negara Europe ya, itu inflasinya naik lagi tuh. Ya. Jerman CPI, month over month-nya, years over years-nya mengalami kenaikan juga. Itali juga, ya kan, mengalami kenaikan. Nah, semalam sangat ini sekali, udah kita perkirakan kemarin saya PCI dia naik bener kalau lihat datanya ya. Terus data gembel juga di bawah forecast, ya kan? Chicago PMI justru lumayan hijau, tebal. Kemarin forecastnya aja kelihatan udah naik di atas sebelumnya kan, ternyata naiknya lumayan. Forecastnya 41,9, ternyata yang keluar Chicago PMI 4,1. Maka kelihatan sekali dia punya ini dolar menguat. Sempat agak menguat ini, terus agak drop dikit setelah Atlanta Fed GDP now yang agak merah. Tapi overall dia masih menguat dolar index gitu. Nah, untuk hari ini saya ragu. Hari ini dia jam 5-an itu ada CPI Euro ya. Kelihatan dia punya core CPI-nya years over years nggak berubah 2,3, tapi saya nggak yakin. Terus CPI indeksnya years over years forecastnya turun, justru harusnya naik. Kalau kita lihat dari data kemarin-kemarin itu CPI di negara-negara Euro itu ya mengalami kenaikan lagi. Spain, Italia, Jerman kan kelihatan mengalami kenaikan lagi. Harusnya ini naik bukan turun. Nah, ini untuk hari ini juga NFP ya. Tapi NFP-nya drop loh ini. Non-farm payroll untuk Juli sebelumnya 147, ini 106. Unemployment rate 4,2. Nah, ini saya agak ragu. Ini dia punya NFP, saya rasa bisa nggak sesuai forecastnya ini ya. Bisa nggak sesuai forecast. Kita pikir drop kan, dia 147.000 sebelumnya. Ini forecastnya 106.000, perkirakan lumayan drop. Nah, nanti keluar di atas dari forecast, dan dia keluar hijau lagi. Nah, kelihatan dolar yang masih tetap bertahan, dolar indeksnya hijau tipis, ya. Padahal kalau kita lihat harusnya kalau ikut forecastnya, harusnya dolar agak drop nih. Dia punya NFP drop, unemployment rate naik nih. Ya, sebelumnya 4,1 sempat turun kan dari 4,3 turun ke 4,1. Ini dia 4,2. Saya yakin ya unemployed balik ke 4,2, ini saya agak yakin. Ya. Tapi dia punya NFP, ini saya agak ragu. Jadi walaupun nanti hasilnya keluar misalnya 126.000, 120.000 aja gitu kan, dia ini hijau lah. Nah, positif lah dolar. Padahal drop dibandingkan sebelumnya 147.000. Tapi karena di atas forecast, ya kan, saya rasa NFP akan di atas forecast ini hari ini. Jadi dolar masih akan kelihatan rada hijau gitu.
ya. Terus itu jam 8.40 ya, jam 9.45 PMI, Global Manufacturing PMI agak drop untuk Juli. Global Manufacture-nya sebelumnya 52,9, dia forecast-nya 49,5. ISM Manufacturing PMI, kalau lihat ininya agak naik dikit. Nah, terus hari ini lumayan loh, Jumat ini. Ini mau diambil data yang mana deh ini, olah market nih. Untuk nutup. Kalau lihat Michigan 1 years inflation, yang 1 years nggak berubah 4,4. Tapi kalau Michigan 5 years inflation turun, sebelumnya 4,0, ini 3,6. Nah, ini kelihatan kayaknya dolar masih menguat ini, ya. Dolar menguat ya, harusnya harusnya rada merah juga hari ini gitu. Ya. Masih akan nutup rada merah, tapi hari ini karena saya agak ragu, saya nggak masuk dulu. Lihatlah dia nutup weekly ini di mana, karena untuk saham kan hari ini Jumat, besok pagi Sabtu pagi dia nutup untuk weekly-nya kan ya, kita lihatlah. Tapi saya yakin mungkin masih bisa merah tipis sih untuk bisa turun dikit. Karena kelihatan dari eventnya dolar masih akan menguat gitu. Nah, kalau saya pribadi untuk kripto, saya justru pengennya short ini, ya, bukan mau long. Karena saya lihat ini nanti akan ada, lihat kalau nggak mau naik, mereka yang scalping swing ya akan CL gitu atau apa ya. Karena mendekati ini Jumat, nanti Sabtu volume akan drop balik. Walaupun sekarang kelihatan volume transaksi naik 4%, itu nanti mungkin malam ini udah akan drop dia, ya. Besok pagi lebih drop lagi. Nah, bisa aja kalau dia volumenya agak drop, market cap agak drop, ini BTC DOM bisa naik balik ke atas 61 ini, 61, sekian bisa aja. Ya, perkiraan saya itu. Ini BTC DOM kayaknya akan balik ke atas. Ini sekarang kan 60,9, saya rasa akan balik ke atas 61 lagi nih, 61,1,2. Nah, altcoin akan diskon lagi ini, ya. Jadi kalau yang mau swing agak tunggulah. Saya rasa paling nggak kita lihat di Minggu, bukan Sabtu. Minggu malam ya, mendekati ini mau tutup weekly-nya kemana nih, kita lihat. Baru nanti kalau pengen ambil swing mungkin di situ baru putuskan gitu. Nah, kalau untuk hari ini yang pengen scalping boleh coba kalian pantau candle yang mau koreksi ya, itu bisa kalian short kayaknya. Oke, itu aja masukan saya untuk video di hari Jumat ini. Salam Siareo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.